sesi ini kita akan membahas tentang import strategi. Hal ini sebenarnya tidak jauh beda dengan ekspor strategi, tapi ada beberapa hal yang mempunyai perbedaan yang signifikan dalam melakukan import strategi untuk memasukkan barang ke Indonesia. Pertama yang harus kita ketahui adalah dari market. Ada beberapa kemudahan dalam sebagai importir adalah pertama, kita dapat mengetahui market lebih mudah karena yang kita lakukan adalah untuk di environment sekitar kita. Namun untuk mengetahui budaya market di Indonesia, maka dari situ kita harus mengenal bagaimana demand atau tingkat konsumsi di Indonesia. Barang atau produk apa sih yang mereka lagi sedang inginkan, lalu di tahun ke depan barang-barang apa aja yang kira-kira menjadi daya tarik bagi orang di Indonesia terutama. Lalu jadi kita harus memperhatikan dari pertama segi marketnya. Lalu yang kedua adalah dari segi produk. Berapa lama produk ini mempunyai jangka waktu untuk life cycle-nya, lalu berapa lama produk ini bisa bertahan di Euro Indonesia, durability, bagaimana cara pengiriman, bagaimana cara distribusi. Lalu karena kita mengenal dengan Indonesia yang punya banyak pulau, maka di situ kita juga harus mengetahui bagaimana cara agar barang ini dapat terdistribusi dengan baik. Tentunya hal ini nanti akan berpengaruh ke hal selanjutnya adalah dalam segi harga. Dalam penentuan harga termurah adalah bukan harga terbaik. Sehingga dari sini kita harus mengetahui bagaimana harga terbaik ini bisa menjadi harga yang sesuai dengan harga di negara tujuan, terutama sebagai importir, yaitu negara lokal kita sendiri. Pada contohnya kita bisa ambil, misalkan kita bisa lihat bagaimana harga dari flash disk, bagaimana harga dari power bank yang ketika masuk ke Indonesia mempunyai harga yang cukup tinggi, lalu dengan seiringnya waktu akhirnya harganya selalu menjadi turun. Di situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya adalah harga modalnya itu tidak setinggi seperti itu. Sehingga dari sini kita harus mengetahui ada life cycle-nya atau ada penurunan harga. Apakah penurunan harga ini bisa dilihat dengan makan waktu yang cepat atau justru yang lama. Dari situ semua kita akan dapat menentukan keputusan kita dalam menentukan strategi untuk mengimpor produk tersebut. Berikutnya adalah apakah kita memerlukan PT atau dengan karyawan, artinya dari segi operasionalnya. Tentunya ada beberapa pihak yang menggunakan dengan administrasi, ada yang menggunakan dengan sales, ada yang menggunakan dengan distributor dan yang lain-lain. Tapi tentunya balik lagi ini penyesuaian kepada produknya. Banyak yang misalkan menggunakan dengan writer atau blogger ketika barangnya mau masuk. Pada akhirnya di sini strategi kita untuk melihat di spesifik barangnya, karakteristik barangnya. Jadi harus disesuaikan dari produknya tersebut. Lalu yang berikutnya adalah apakah kita memerlukan ruangan atau kantor atau tidak, karena bagi beberapa perusahaan biasanya untuk segi importir, yang ini di scratch aja, nggak apa-apa, itu yang tadi di scratch. Lalu yang berikutnya adalah adanya marketing efforts, artinya seberapa jauh kita berani untuk mendistribusikan atau memperkenalkan barang-barang kita itu ke luar, apakah hanya Jakarta, Jabodetabek, atau bahkan keluar kota, hanya pulau Jawa saja, atau kita terdistribusi dengan baik ke luar. Maka strategi ini yang kita harus pilih supaya orang-orang di Indonesia dapat mengerti atau mengenal dengan produk yang kita import. Tentunya hal ini tidak mudah, kenapa? Karena produk ini biasanya ditujukan untuk negara di luar dari negara kita, tetapi bagaimana barang ini bisa masuk nggak ke negara kita dan diterima baik oleh masyarakat kita. Berikutnya adalah dari supplier, karena supplier ini yang sangat penting. Kita harus memastikan bahwa supplier kita itu yang di luar negeri itu dapat menjalin hubungan baik dengan kita dan dapat melakukan repetisi pengiriman ke negara kita, dan kita sebagai importirnya atau sebagai buyernya harus melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan bisnis kontrak, artinya hubungan harus tetap dijaga. Yang terakhir adalah tentang kompetitor. Maka di sini dalam import strategi, kompetitor itu menjadi halangan sebenarnya, tetapi sebelum kita terjun ke importir, justru kompetitor bisa menjadi tempat pembelajaran kita seperti yang saya bilang sebelumnya. Sehingga kompetitor ini kita akan bisa mengetahui dengan penyesuaian harga, penyesuaian tempat, lokasi, dan bagaimana strategi kita dalam menentukan barang yang kita import masuk ke Indonesia.